sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bantul. Saya Siti Nurrohmah dari SD Negeri 2 Pedes. Di sebelah kanan saya, Lucia Krisna Evi Iswanti dari SMK Negeri 1 Pleret. di sebelah kiri saya, Titin Ernawati dari SMP Negeri 3 Bangun Tapan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan praktik coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Mari kita saksikan tayangan video ini. selamat pagi Bu Evi. Selamat pagi Bu Siti. Bu Evi mau melakukan coaching ya hari ini. Iya Ibu. Sebelum melakukan coaching, saya akan melakukan observasi terlebih dahulu ya Bu ya. Oke baik ya Ibu. Yang harus diadakan dalam coaching, dalam diskusi coaching itu nanti apakah itu coachingnya sudah sesuai dengan alutsista, kemudian bagaimana terus memberi pertanyaan pada pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana coaching merespon pertanyaan dari guru. Iya, baik. Baik ya Bu ya, sebelum coaching Ibu lakukan, saya akan membuka beberapa pertanyaan buat Ibu ya. Oke, baik. Apa kompetensi yang ingin dikembangkan dalam coaching ini Bu? Oke, dalam coaching yang akan saya lakukan nantinya itu saya berharap bahwa nantinya coaching itu dapat sesuai dengan prinsip-prinsipnya, yaitu ada kemitraan, kemudian ada prinsip kreatif juga, dan juga lebih pada memaksimalkan coaching. Dari nanti coaching itu akan saya berusaha untuk menggali permasalahan yang ada dan bagaimana nantinya biar coaching itu juga yang menemukan sendiri dari permasalahan itu untuk bisa mengatasinya. Begitu. Lalu kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam coaching ini Bu? Saya ingin bisa lebih fokus terhadap coaching sehingga saya bisa mendengarkan dengan aktif permasalahan dari coaching itu dan kemudian juga memancingnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali itu semua. Dari coaching tadi apa indikator yang diinginkan Bu dalam proses coaching? Ya, saya ingin itu coaching itu nanti bisa mengalir, coaching bisa bercerita tentang permasalahannya, kemudian nanti juga coaching itu sendiri yang bisa menemukan atau nantinya coaching harapan saya bisa mengatasi permasalahannya dari hasil bincang-bincang dengan saya nantinya. Demikian tadi ya Bu, observasinya. Silahkan Ibu melaksanakan coaching bersama coaching. Oke, terima kasih banyak Ibu. Mari Ibu Titi. Selamat siang Bu Selamat Lucy. siang Bu Titi. Mari silakan. Bagaimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah agak mendung ya Bu ini. Ya, Kemudian oke. ada situasi panas meskipun mendung ini Bu. Iya, tapi tetap semangat ya. Oh iya, tetap semangat Tetap Ibu. semangat. Iya. Bu Titin Iya. bisa datang ke sini. Itu Iya. sepertinya seperti membawa sesuatu hal yang mau diperbincangkan ini. Saya sudah Iya. siap ini mau mendengarkan ini. Iya Bu Lucy. Ini beberapa hari ini tuh saya kok perasaannya itu agak sumpek ya Bu ya. Karena ada beberapa undangan tugas keluar, tapi di situ juga saya ada jadwal mengajar juga. Sementara kalau saya tinggalkan, anak-anak itu sudah ada yang komplain siswa saya. Iya. Aduh, kok tugas lagi Bu? Iya, minggu kemarin juga tugas loh Tugas, Bu. ya. Iya, Bu itu.
Titin ini berarti selain sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai pendidik, ternyata juga punya banyak kesibukan ya. Iya, Banyak tugas yang dibebankan ya. Berarti kompetensinya luar biasa ini sebenarnya ya. Begitulah Ibu. Ya. Baik. Dari rencana untuk bertemu ini, bincang-bincang ini, tentunya Bu Titin punya tujuan dari pertemuan kita kali ini. Iya, tujuannya itu saya biar gini Bu, bisa menyeimbangkan atau mungkin bisa saya itu tetap hadir di kelasnya anak-anak, tapi saya juga bisa mengikuti kegiatan pelatihan di luar itu Bu. Ya ini tujuan dari saya ini apa ya, coaching ini tujuannya itu Bu, sehingga saya bisa menyeimbangkan tugas di dalam kelas maupun saya tugas di luar sekolah. Begitu. Kalau selama ini Bu Titin dalam mengatur, kemudian melaksanakan antara mengajar sama kemudian harus melaksanakan tugas luar, itu yang dilakukan Bu Titin selama ini bagaimana? Selama ini itu saya hanya ngasih tugas saja Bu, tugas tertulis kepada guru BK. Bahkan saya sebelum keluar itu saya selalu masuk ke kelasnya anak-anak, ini tugasnya ya nanti dikerjakan, jangan lupa nanti dikumpulkan. Saya masih batas itu Bu. Dan respon anak-anak? Respon anak-anak, wah tugas lagi. Padahal saya belum jelas loh Bu materinya yang ini. Sedangkan Bu Titin itu mengajarnya untuk mata pelajaran TIK. TIK, berarti lebih praktek ya, lebih ke praktek. Sedangkan kalau Bu Titin harus meninggalkan tugas, sementara Bu Titin tidak bisa membersamai anak-anak, maka anak-anak menjadi ini ya, kurang untuk melaksanakan prakteknya itu ya. Iya, jadi saya bingung sebenarnya apalagi ya itu Bu. Oke, dari hal-hal tadi itu Bu Titin mungkin kan bisa kemudian punya ide barangkali ya, ide untuk bisa Bu Titin lakukan dengan melihat keluhan dari anak-anak seperti itu, karena anak-anak berarti menerima materi secara teori saja ya. Jadi kekurangan di sana. Menurut Bu Titin langkah apa? Atau mungkin Bu Titin punya bayangan apa yang bisa memenuhi kebutuhan dari anak itu tadi? Iya, ini saya coba berpikir ini dulu sih, apakah mungkin apakah mungkin saya itu harus membuat media untuk pembelajaran yang berupa ini video tutorial tentang materi yang akan saya ajarkan, sehingga anak-anak itu tetap bisa mempraktekkan meskipun saya itu hanya berada di dalam video tersebut. Jadi seperti hadir gurunya gitu loh. Waktu saya itu yang begitu. Ya itu ide yang sangat bagus sekali itu ya. Jadi walaupun Bu Titin itu tidak hadir secara nyata, gitu ya, ada di dalam kelas, tetapi minimal sosoknya Ibu Titin itu bisa mereka lihat gitu ya, bisa mereka lihat, kemudian suara Bu Titin juga bisa mereka dengarkan, anak-anak dengarkan ya. Itu ide yang sangat bagus. Atau mungkin Bu Titin punya ide yang lain untuk selain itu tayangan itu video tutorial, saya juga ini kalau kelamaan juga nanti anak sering juga bosan, akhirnya saya berpikir untuk menukar jadwal di hari lain itu Bu. Saya pengen menukar jadwal, di mana misalnya saya ada undangan di hari Rabu, saya menukarnya dengan hari Kamis dengan jadwal teman saya, sehingga tetap saya itu bisa hadir di tengah-tengah anak, maka di kelas yang ada jadwal saya. Gitu, meminimalisir untuk tidak bisa masuk ke kelas ya. Tapi mungkin dari itu ada hambatan-hambatan mungkin Bu Titin kalau dilihat dari kita harus menukar jadwal. Itu ada hambatan, tapi sebisa mungkin harus ada ini Bu, strategi yang saya buat ketika saya harus menukar jadwal itu. Tidak saya langsung berhubungan dengan guru yang bersangkutan, tapi saya juga harus mengkomunikasikan
saya harus ada komunikasi, tidak hanya kedua belah pihak, tapi juga dengan beberapa pihak itu. Oke, jadi ada skala prioritas ya Oke. dalam melaksanakan strategi-strategi yang sudah didapatkan Iya. tadi ya. Menurut Bu Titin, jadi skala prioritas yang bagaimana ini yang mau diambil? Kalau saya kok ini efektifnya prioritas yang akan saya ambil rencananya yaitu ini Bu, saya harus mengkomunikasikan kepada pimpinan saya, kepala sekolah, dan juga sebagai kepada Bapak kurikulum, di mana Bapak kurikulum itu kan mengatur urusan tentang jadwal perjadwalan Bu. Kemudian juga komunikasi dengan guru yang akan tukar jadwal atau tukar Jadwal, ganti tukar, itu. Iya. Jadi rencana aksi dari Bu Titin tadi itu adalah bisa hadir Iya. walaupun hadir mungkin dalam dunia melalui video tutorial Iya, tadi ya, yang iya. pertama tadi, kemudian juga berusaha untuk bisa hadir dengan nyata, Iya. dengan mengatur jadwal Iya, tadi ya, iya. berkomunikasi ya tadi ya, Iya, berkomunikasi dengan pihak sekolah, terutama dengan kurikulum juga, selain juga berkolaborasi dengan guru piket juga teman sejawat yang Iya. lainnya gitu ya. Iya. Oke, dari rencana-rencana tadi, komitmen apa ini yang akan dilakukan oleh Ibu Titin terhadap rencana-rencana tadi? Iya, saya sudah berkomitmen dan berjanji segala macam kegiatan dari luar saya harus mengkomunikasikan kepada kepala sekolah dan kepada Bapak kurikulum, kemudian teman sejawat dan guru piket, sehingga tidak terjadi miskomunikasi dan anak-anak pun tetap bisa mendapatkan haknya, di mana saya harus mengajar sesuai jadwal gitu. Bagus sekali ya tadi ya, ide yang sudah ditemukan tadi ya. Jadi ide-ide tadi dari strategi yang Iya. sudah direncanakan tadi, kira-kira siapa aja nanti yang akan bisa membantu dalam proses pelaksanaannya sehingga semuanya itu bisa berjalan dengan lancar. Iya, yang akan terlibat di sini itu banyak Bu, dari sisi kepala sekolah sendiri, dari sisi warga kepala sekolah sendiri atau staf dan jajarannya, kemudian dari teman sebaya, guru piket juga, kemudian anak-anak juga ini akan terlibat aktif juga Bu. Oke, sip. Tindak lanjutnya dari Bu Titin sendiri. Tindak lanjutnya Setelah ini. yaitu saya akan menerapkan strategi, yaitu selalu berdiskusi dengan kepala sekolah dan jajarannya serta teman sejawat, sehingga anak-anak tidak ada jam kosong gitu Bu. Ketika saya pun harus ada tugas pilihan gitu Bu. Ini mau melaksanakan dari tindak lanjut strategi yang didapat ini kapan ini Bu Titin ya? Secepatnya Bu. Oke, Iya, tetap begitu semangat ada ya. undangan, iya. Oke, baik. Iya. Bu Titin, setelah sesi kita bincang-bincang ini, kira-kira gimana perasaannya nih? Iya, perasaannya lebih fresh, Oke. perasaannya lebih Bu, lebih lega, dan saya lebih terbuka lagi. Ternyata ada ide-ide yang muncul dari coach tadi, memberikan pencerahan, sehingga saya menemukan ide-ide strategi yang harus saya terapkan, sehingga itu saya bisa mencapai tujuan tadi yang ingin saya dapatkan, yaitu bisa menyeimbangkan dan tidak meninggalkan jam pembelajaran di saat saya juga harus ada kegiatan di luar. Oke, jadi permasalahan Bu Titin tadi bagaimana harus memanajemen ya, Iya. memanajemen, bagaimana mengatur strateginya Iya. agar semuanya bisa berjalan dengan baik, sudah ditemukan ya, bisa Iya. mengatasinya, Iya. untuk itu ya. Nih, saya jadi nggak sabar nih, Iya. pengen mengetahui perubahan apa nantinya yang bisa saya dapatkan nih. Saya dengarkan Iya, dari pasti. aksinya Bu Titin Iya. untuk rencana Pasti, selanjutnya. ya. Pasti besok saya kabari coach. Oke, Iya, yes. pastinya. Jadi nggak sabar menunggu kabarnya Iya, ini saya. iya. Oke, baik Bu Titin.
terima kasih banyak sudah mempercayai saya untuk mengajak berbincang-bincang mengenai permasalahan Bu Titin. Dan jangan ragu lagi, suatu saat apabila Bu Titin ada sesuatu hal yang mau disampaikan, saya terbuka untuk menerima Bu Titin kembali dan kita bisa ngobrol-ngobrol bersama lagi. Siap, Bu. Oke, Siap. semoga coaching kali ini bermanfaat untuk Ibu Titin dan Ibu Titin semakin semangat lagi dalam menjalani proses pembelajaran di sekolah. Iya, terima kasih Kak. Oke, terima kasih banyak Bu Titin. Semangat dan sehat selalu. Iya, Kak. Oke. Terima kasih ya, Kak. Baik, Bu Titin. Permisi Kak. Yes, mari. Alhamdulillah ya, coachingnya sudah terlaksana. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada tahap pasca observasi ini. Yang Ya, pertama, baik, terima kasih. Yang pertama, apa saja yang dapat dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, saat melakukan coaching tadi itu saya berusaha untuk bisa menggali permasalahan dari coach. Kemudian saya juga berusaha agar coach itu sendiri menemukan cara untuk mengatasi dari permasalahan itu. Jadi dari langkah-langkahnya, dari alurnya, itu yang pertama adalah saya menanyakan mengenai tujuan dari dari coaching itu tadi. Kemudian saya mencoba untuk mengidentifikasi, kemudian untuk menemukan bersama-sama rencana aksi dari coach itu sendiri, kemudian juga tanggung jawab, komitmen untuk melaksanakan aksi tersebut. Begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching ini? Oke, dari kompetensi yang ingin saya kembangkan dari coaching itu tadi adalah saya pengen melakukan coachingnya itu bisa lebih baik lagi untuk kedepannya, sehingga saya bisa membantu coach dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Sudah bagus ya Bu coaching yang dilaksanakan, semoga lain waktu bisa melaksanakannya dengan lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Ya, demikian tadi ya Bu ya. Demikian tadi ya Bu kegiatan pasca observasi ini. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak Ibu. Oke. Sama-sama ya Bu ya. Oke.